Shalom Bapak Ibu Saudara. Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati loh ya, kurangi makan tempe sekarang juga. Menurut penelitian terbaru, mengkonsumsi tempe bisa memicu darah tinggi lebih besar dibandingkan dengan makan daging kambing. Tempe yang selama ini dicitrakan sebagai makanan sehat ternyata lebih berisiko memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dan melibatkan dua orang kakak beradik, yaitu Bejo dan Sinyo. Mereka hanya terpaut selisih 2 tahun. Bejo 35 tahun, Sinyo 33 tahun. Setiap malam selama 3 hari berturut-turut mereka diteliti dan hasilnya terlihat sebagai berikut. Pada hari pertama, Bejo diberi sop kambing, sementara Sinyo diberi tempe goreng. Reaksi keduanya normal, baik Bejo maupun Sinyo. Di hari kedua, Bejo diberi gulai kambing, sedangkan Sinyo diberi tempe bacem. Sinyo mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa dan melirik makanannya Bejo. Pada hari ketiga, Bejo diberi sate kambing, sedangkan Sinyo diberi lodeh tempe. Reaksi Bejo masih normal, meskipun sudah 3 hari makan daging kambing. Sebaliknya, reaksi Sinyo sangat berbeda. Ia membanting piring, merampas sate kambing dari Bejo, dan berteriak, tempe lagi, tempe lagi. Nah, jadi Bapak Saudara, kesimpulannya, makan tempe ternyata dapat memicu darah tinggi dan membuat emosi tidak terkendali. Nah, tentunya kisah ini pastinya fiktif. Mungkin ini terdengar lucu, tetapi tidak sedikit orang yang marah dan emosional ketika dihadapkan pada situasi yang demikian. Begitu juga orang Israel menunjukkan kebodohannya dalam mengikuti Tuhan. Mereka diawali dengan bersungut-sungut tentang kesulitan yang mereka hadapi, lalu berlanjut dengan ketidakpuasan atas makanan yang Tuhan berikan, yaitu mana. Mereka mengeluh, makan mana lagi, bosan banget. Kami ingin makan daging, ikan, bawang prei, semangka, dan makanan lain yang ada di Mesir. Segera mereka lupa bahwa mereka telah dibebaskan dari perbudakan. Musa sampai dibuat pusing dan stres menghadapi bangsa ini, hingga ia berpikir dan mengatakan kepada Tuhan, saya tidak sanggup lagi memimpin bangsa ini. Namun Bapak Ibu Saudara, Allah sangat baik. Dia menguatkan Musa dengan memberikan penghiburan bahwa ada 70 orang tua yang akan membantunya melayani bangsa Israel. Selain itu, Allah juga menyediakan daging puyuh untuk mereka makan sampai kenyang. Tuhan menepati janjinya seperti yang dikatakan di ayat ke-23. Masakan kuasa Tuhan akan berkurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Musa yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, jika kita sedang mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hidup ini, ingatlah bahwa kuasa Tuhan tidak berkurang untuk menolong kita. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Yakinlah, Dia ada di sana dan tidak akan meninggalkan kita. Tetap percaya dan yakin bahwa Allah itu berkuasa dan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.